Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada bagian ini saya akan coba mereview dua jurnal terkait dengan sistem operasi. Saya share screen dulu. Jurnal yang pertama berjudul Analisa Perbandingan Manajemen Proses Multitasking pada Sistem Operasi Windows dan Linux yang ditulis oleh Gufron Malik dan kawan-kawan. Kemudian eh, jurnal yang ketiga, maaf, jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Sistem Operasi Terhadap Sistem Informasi yang ditulis oleh Alisa Putri Amanda Nasution beserta kawan-kawan. Dari hasil review terkait dua jurnal tersebut didapat hasil eh, bentar, saya share. Judul yang pertama, analisa perbandingan manajemen proses multitasking pada sistem operasi Windows dan Linux. Jurnal ini membandingkan kemampuan multitasking sistem operasi Windows dan Linux. Penelitiannya ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan tinjauan pustaka dengan pengujian eksperimental pada Windows 10 dan Linux Ubuntu versi 22.04 LTS. Temuan utama menunjukkan bahwa Linux yang menggunakan algoritma Completely Fair Scheduler atau CFS menunjukkan efisiensi yang lebih unggul dalam penggunaan CPU dan memori, terutama pada beban kerja yang berat. Sementara di Windows menawarkan stabilitas yang lebih baik untuk aplikasi grafis. Penulis menyimpulkan bahwa pilihan yang optimal bergantung pada kebutuhan multitasking spesifik pengguna atau end user. Merekomendasikan Linux untuk tugas server yang intensif dan Windows untuk penggunaan desktop secara umum. Kemudian jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Sistem Operasi Terhadap Sistem Informasi. Jurnal ini mengkaji dampak sistem operasi Linux dan Windows terhadap kinerja keamanan dan efisiensi sistem informasi. Studi yang menggunakan survei dan analisis komparatif ini menyimpulkan bahwa Linux unggul dalam hal stabilitas dan keamanan, sedangkan Windows lebih disukai karena kemudahan penggunaan dan kompatibilitas aplikasi. Strategi kombinasi menggunakan Linux untuk server dan Windows untuk perangkat pengguna akhir atau end user direkomendasikan untuk hasil yang lebih optimal. Maksudnya, eh, kalau untuk server bisa menggunakan Linux, sedangkan untuk penggunaan sehari-hari yang dipakai oleh pengguna akhir atau end user bisa menggunakan Windows. Kemudian, penulis menyoroti pentingnya menyelaraskan pilihan sistem operasi dengan kebutuhan spesifik organisasinya dan kemampuan teknis untuk infrastruktur TI yang tangguh. Temuan ini didukung oleh analisis statistik dan studi kasus yang menunjukkan penghematan biaya dan peningkatan keamanan dari adopsi OS atau operating system modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.